ada 3 poin penting yang selalu disampaikan secara umum. Ketiga poin ini adalah menjadi sebuah pintu bagi iblis untuk selalu mencobai. Pintu yang pertama adalah masalah perut. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Banyak anak-anak Tuhan hanya gara-gara makanan dia berbuat dosa. Yang kedua, secara umum, yang menjadi pintu kedua, iblis sering mencobai menjatuhkan anak-anak Tuhan lewat pintu kedua ini, yaitu mengenai harta atau kemegahan dunia ini. Ketika iblis menampakkan kepada Yesus semua kemegahan dunia, dan iblis berkata, sujudlah kepadaku, maka aku akan memberikan itu kepadamu. Iblis itu memang sering masuk ke arah sana juga. Ya, dia selalu menampilkan hal-hal yang wow, hal-hal yang oke, hal-hal yang megah, hal-hal yang menari, yang luar biasa di pemandangan. Sehingga kadang-kadang manusia kalau terikat dengan kemewahan, kemegahan itu, ketertarikan itu, jadi dia bisa saja melupakan Tuhan. Karena kemegahan dunia ini. Hati-hati memang dalam hal itu. Dan yang ketiga adalah dalam hal kekuasaan. Dari mana diambil itu? Ya itulah ketika iblis mengajak Yesus naik di hubungan baik Allah yang paling tinggi. Dan sering diangkat poin umum itu, hati-hati dengan kekuasaan, dengan jabatan-jabatan. Kan manusia sekarang sedang merebut-rebut jabatan, kekuasaan. Nah, dan ketiga poin ini saya tidak jelaskan, saya hanya menyampaikan sepintas saja. Tetapi yang saya mau tekankan pada hari ini, Bapak Ibu, ya, yang saya mau tekankan pada hari ini adalah, mari kita coba baca ayat yang keempat tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sebagai manusia menyadari bahwa kita memiliki kebutuhan. Siapa manusia yang tidak merasa bahwa dia mempunyai kebutuhan? Kebutuhan manusia adalah kebutuhan hidup. Dan hidup itu saya bagi menjadi 2. Hidup secara jasmani dan hidup secara rohani. Nah sekarang saya memulai dari hidup secara jasmani. Makanan, lauk pauk, semua kita pikirkan itu. Dan penting itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita bekerja. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Siapa sih bilang bahwa itu adalah dosa? Bukan. Jangan terlalu rohani kita. Ya. Saya selalu mengatakan, mari kita bekerja, kita memikirkan kebutuhan jasmani kita, mari kita sungguh-sungguh. Apa yang menjadi dasar? Dasar pertama kita melihat, ketika Allah menciptakan dunia ini, dari hari pertama sampai hari ke-7, apakah semua dikuduskan untuk menjadi hari istirahat? Tidak. Hanya satu hari yang dikuduskan untuk menjadi hari istirahat. Hanya satu. Tetapi dari 1 sampai ke 6, itu hari kerja bagi orang-orang dunia di dunia kita ini. Jadi kita harus bekerja selama-lamanya. Meskipun kita mempunyai iman yang teguh, masih kita masih injak dunia ini, kita tetap harus memikirkan kehidupan jasmani kita. Okay? Yesus sendiri di dalam pelayanannya, dia memberikan makan 5.000 orang. Dia memberikan makan 4.000 orang. 2 kali ribuan orang dia kasih makan. Yang 5.000 orang itulah yang diambil oleh Bapak Pendeta Harefa menjadi nama warungnya 5 roti 2 ikan menjadi warung 52. Amin. Iya. Mujizat. Artinya Tuhan menunjukkan berkat secara jasmani. Dia memberikan berkat secara jasmani. Itu bukan dosa. Silakan. Walaupun sebenarnya kalau kita juga mengkaji lebih dalam, kenapa Tuhan menunjukkan kuasanya membuat mujizat, memberikan makan 5.000 orang supaya menyatakan kuasanya, supaya semua orang tahu bahwa dia adalah Allah. Walaupun juga pada kenyataannya tersembunyi bagi banyak orang bahwa dia adalah Allah. Mereka hanya memikirkan roti dan ikannya saja. Iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita sebagai manusia, kita perlu memikirkan, memperjuangkan kebutuhan secara jasmani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu, mengajarkan kita, kalau engkau berdoa demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan di tengah-tengah itu berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu permohonan secara jasmani, kebutuhan jasmani itu.
Terus ada sekarang yang bilang-bilang, jangan berjuang, jangan berusaha, jangan cukup berdoa. Kalau engkau menderita tidak apa-apa. Yang penting di dalam Tuhan. Tanya dulu, apakah Anda sudah berjuang, Anda sudah menggunakan waktu, Anda sudah betul-betul memaksimalkan atau berusaha di dalam Tuhan dengan benar, atau Anda malas-malasan sehingga Anda miskin. Orang yang malas-malasan, orang yang tidak punya program dalam kehidupannya, Tuhan tidak senang itu. Tuhan berkata, hai pemalas-pemalas, belajarlah dari semut, perhatikan apa yang harus diperhatikan kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oh, semua bijaksana. Bukan berarti saya mengajak kita menjadi orang duniawi. Enggak. Tetapi semasa kita hidup di dunia ini, kita juga harus bertanggung jawab dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hidup secara jasmani. Namun perhatikan Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini bukan hanya satu sisi, yaitu hidup secara jasmani. Tetapi sisi yang lain adalah hidup secara rohani juga. Tetapi masalahnya adalah kalau manusia lebih mengidolakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani, ini penyakit, ini masalah, ini yang bikin terjadinya sesuatu kemerosotan kehidupan secara rohani. Kalau hanya fokus di dalam kehidupan jasmaninya, sebab kebutuhan rohani adalah perlu, penting, bahkan itu yang paling penting Bapak Ibu, kebutuhan secara rohani. Makanya Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Korintus, jikalau hanya dalam hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada Kristus, maka engkaulah yang paling malang. Kalau malang secara rohani, tidak ada obatnya. Iya. Sebab malang secara rohani ini, ya iya niha. Nah mana badai mana roh oba urinya pangeran-ngerania. Badai terdesai kesipai ke pamati bapak nutunannya ke keriso. Mengenai masalah kebutuhan jasmani. Kenapa kita harus memperhatikan kebutuhan secara rohani? Yesus sendiri mengatakan, aku adalah roti hidup. Amin. Nah, roti hidup di situ bukan lagi roti seperti roti yang dia kasih makan 5.000 orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai roti, maka itu adalah roti kehidupan. Siapa yang memakan roti kehidupan itu, maka dia memiliki kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, keselamatan. Itulah hidup secara rohani itu tadi Bapak Ibu. Coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah dalam hidup ini seberapa persen aku rindu kepada Kristus, dan seberapa persen juga aku rindu kepada usaha-usaha saya? Kita bisa menjawab sendiri. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara rindu pada usaha saudara 40%, yang 60% kepada Kristus. Amin. Haleluya. Lebih banyak kepada Kristus. Amin. Iya saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita memprioritaskan hal ini, maka janji Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 6 yang umum sekali selalu bisa sampaikan kepada kita. Mi overnight pangalui banuan luwalangi ande atur bang TBE tanya nene kemita maaf itu omong sudah dedah hadiah ban nene maka benar luwalangi. Jujur saja Bapak Ibu dalam hati, ya kan so jemaat-jemaat ipa itu mau fundai penolong lagi ada bahan coba nenennya umatnya baik itu suri duduk ke badan nenen apa penolong lagi. Iya saudara, Tuhan itu kan tahu manusia melihat yang di luar saja, Tuhan melihat hati. Jadi biarlah ini suatu kerinduan, kesadaran kita di dalam Tuhan. Maka saya percaya kita memulai hari kita dengan suatu kesadaran ini dan dengan kerinduan ini, maka Tuhan memelihara kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.